Pertanyaan spesifik ya, kalau bisa berkaitan dengan materi, kalau tidak nggak apa-apa pertanyaan umum. Pertanyaan saya, bolehkah kita mengikuti lebih daripada satu madhab dalam penerapan di ibadah kita? Baik, mengikuti satu madhab ini, teman-teman sekalian, ya ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan talfiq, ada yang disebut dengan tarjih, itu berbeda. Ya, ada talfiq, ada tarjih. Ini pertanyaannya. Ya, bolehkah kita mengikuti lebih daripada satu madhab dalam penerapannya di ibadah kita? Jelas ya? Baik. Jadi pertama, ada yang disebut dengan, saya yang positif dulu ya, ada yang disebut dengan tarjih. Ini. Tarjih itu artinya proses menemukan yang terkuat dari pilihan-pilihan yang ditampilkan kepada kita. Jadi kalau ada beberapa dalil, misal yang setara dalilnya, Anda tadi mengangkat tangan kan, bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan daun telinga. Anda kumpulkan keduanya, disebut dengan al-jam'u. Dari pengumpulan ini, Anda bandingkan, disebut dengan muqaranah namanya. Fikihnya disebut fikih muqarin. Terus setelah Anda bandingkan, Anda temukan misalnya yang terkuat menurut saya, yang di bahu, misal saja, di sini. Maka ketika Anda temukan yang terkuat dan Anda amalkan, itu yang disebut dengan tarjih. Ya, pendapatnya disebut dengan pilihannya al-qaul ar-rajih. Al-qaul ar-rajih. Ini yang dimaksudkan. Kalau ini yang dimaksudkan, maka boleh kemudian Anda praktekkan. Misal, dalam persoalan untuk Al-Fatihah, saya ingin bacakan bismillah yang disirkan. Menurut pendapatnya yang diambil, ya dalilnya sama-sama kuat, tapi saya pengen pilih pilihannya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu hadisnya diturunkan, dalilnya diturunkan. Tapi ketika saya mau kunut misalnya, kan Imam Ahmad tidak kunut, kecuali nazilah saja. Ada peristiwa besar, baru beliau kunut. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i, beliau kunut baik ada peristiwa besar atau tidak, khususnya di sholat subuh. Lalu Anda gali, setelah saya menemukan dalilnya, sejarahnya dan urutannya, saya simpulkan misal saja, misal, yang kunut menurut saya lebih kuat. Setelah Anda temukan dan mengacu pada keterangan Ustadz yang dirujukan. Nah itu tidak ada masalah, walaupun bismillahnya Anda sirkan, kemudian misalnya saat subuhnya Anda kunut, atau 10 hari Ramadan misalnya Anda kunut dalam witir. Atau di Wistol saya lihat, itu bismillahnya nggak dipakai tuh. Dan yang mengimami dari Saudi itu kan Hambali. Tapi uniknya, ketika beliau witir, beliau kunut. Padahal belum 10 hari terakhir. Sedangkan di mazhab Hambali itu witir yang digunakan di 10 hari terakhir. Nah, itu kan cukup menarik. Artinya apa? Kalau yang dimaksudkan dengan tarjih, imam yang bersangkutan sudah melakukan tarjih misalnya dan bertanya, itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh dilakukan, itu apa yang disebut dengan talfiq namanya. Talfiq. Ta, lam, fa, ya, qaf. Ini. Talfiq. Apa itu talfiq? Talfiq itu adalah menggabung-gabungkan, mencampur adukan, gado-gado di antara pendapat-pendapat yang ada hanya untuk mendapatkan kemudahan semata supaya ibadahnya lebih cepat dilakukan, cepat selesai. Misal, saya Fatihahnya nggak perlu baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian iftitahnya baca yang paling pendek aja. Kemudian duduk di antara dua sujudnya cuma baca Rabbighfirli 2 kali. Baik, tahiyatnya baca yang paling pendek. Apa motivasinya? Supaya selesai cepat sholatnya tanpa memiliki waktu yang cukup panjang. Orang lain 5 menit baru selesai, dia 2 menit sudah salam. Misal, paham sampai sini? Nah itu yang disebut dengan talfiq. Maka yang ini tidak diperkenankan. Mencampur-campurkan hal-hal yang buat negatif, hanya untuk mengambil kemudahan dalam rangka bukan mudah dalam penunaian sebagai kenyamanan, bukan. Tapi motivasinya untuk mempercepat ibadah sehingga menghilangkan kekhusyuan atau yang lainnya. Ini barangkali jawaban untuk yang pertama.